Oke, selamat datang di vlog kali ini bareng Eros. Kali ini self vlogging, storytelling atau apa sebutannya. Kali ini segmen yang berbeda dari yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu aku bikin konten musik, jarang-jarang upload. Nah, kali ini aku pengen cerita-cerita. Jadi segmen kali ini kita akan banyak ngobrolin tentang dunia musik, khusus di distrik lokal. Jadi kalau teman-teman biasa nonton YouTube, pasti udah biasa kan nonton vlognya session player gitu. Nah, kalau di daerah lokal seperti aku tinggal sekarang, jadi perkenalan dulu, aku Eros, aku musisi dari Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Dan lebih tepatnya lagi di Kota Batu, masih sekitar 30 menit ke barat dari Kota Malang. Jadi masih kota kecil. Jadi gimanakah perjalanan hidup seorang musisi ya? Kalau di kota kecil, kalau di kota besar mah udah biasa gitu. Jadi apakah keseharian musisi di sini itu sama? Apakah habitnya sama? Apakah pangsa pasarnya sama? Dan apakah yang didapat sama? Oke, jadi mungkin teman-teman di luar sana sudah terbiasa ya nonton artis, penyanyi ataupun band yang ada di ibu kota atau mungkin luar negeri. Nah, tapi tidak dipungkiri juga teman-teman kalau di daerah selain ibu kota seperti luar ibu kota lah intinya, ternyata di setiap kota, setiap daerah itu kehidupan bermusik itu juga tinggi. Cuman setiap kota itu tradisinya berbeda. Jadi ada yang masih kental dengan warisan budaya. Jadi main musiknya itu masih lagu-lagu yang berhubungan sama budaya gitu. Nah, tapi sekarang karena sudah kemajuan zaman, jadi di daerah-daerah luar ibu kota, jadi kalau istilahnya anak kampung lah gitu, di kota-kota kecil tuh sudah banyak gitu. Jadi band-band bejibun lah. Pada intinya sudah banyak musisi di sini, sudah banyak yang bekerja dan sudah banyak yang bisa menghasilkan uang dengan musik. Pertanyaannya adalah apakah sama dengan ibu kota? Jelas enggak gitu, karena di ibu kota kan pasti sudah lebih tinggi ya dihargai gitu. Cuman kalau di daerah lokal, di kancah lokal, kota-kota kecil, menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera masyarakatnya gitu. Nah, untuk case kali ini aku tinggal di Kota Batu, yaitu tadi sebelah barat Kota Malang, sekitar 30 menitan lah dari Kota Malang. Kota kecil dan kota pariwisata. Nah, karena kebetulan Kota Batu sekarang adalah kota pariwisata, sehingga kebutuhan untuk entertain jadi tinggi. Otomatis pekerjaan musisi jadi ada kayak gitu. Ya boleh sekali lagi teman-teman mungkin yang penasaran ya. Jadi kalau di Kota Batu untuk bermusik itu sebenarnya ya cukup banyak. Kalau pekerjaannya cukup banyak, tapi untuk salary yang didapat jelas berbeda, karena di sini masyarakatnya belum banyak yang terlalu suka dengan musik ataupun terbiasa dengan pertunjukan musik ala-ala ibu kota gitu. Jadi kalau di sini anak band lah secukupnya aja lah, biaya hidup bisa buat makan, bisa buat 1 bulan itu udah oke. Ya bisa juga, ada juga yang memang full time musisi, itu bisa juga di Kota Malang, Kota Batu dan Kota Malang juga bisa. Karena memang di sini kebetulan juga setiap tempat pariwisata juga ada yang membutuhkan jasa musisi gitu. Tapi kesepakatannya macam-macam teman-teman. Nggak semuanya itu bisa
dihargai sama seperti di ibu kota. Jadi kalau di ibu kota kan kalau kita lihat di YouTube gitu ada session player atau musisi, mereka ada rate harga sekian, mereka bisa mengikuti harga sekian gitu. Walaupun sampai sekarang kayaknya belum ada ya undang-undang yang memberikan hak, apa istilahnya, kayak upah minimum musisi gitu, nggak ada kan ya. Jadi kayaknya beda-beda antar daerah. Nah kalau di sini tuh ada juga yang full time musisi, ada juga yang bekerja harian dari pagi sampai sore, dan malamnya bekerja juga sebagai musisi sebagai part time gitu. Kalau di sini ya kebanyakan orang-orangnya akan lebih memilih untuk bekerja, dia punya main job, dan setelah itu dia akan bekerja sebagai seorang entertainer, entah itu sebagai musisi, MC, atau yang lain ya. Tapi biasanya kayak gitu. Nah, untuk sekedar kita tahu-tahu aja, jadi teman-teman kalau datang ke Kota Batu, teman-teman bisa cari tempat-tempat yang mungkin sudah banyak musisi-musisi di sana. Jadi nggak jarang kalau ke Kota Batu nongkrong di mana gitu, terutama yang di daerah Jalan Protokol ya, di kafe-kafe besar gitu, nggak jarang kalau ada live musicnya gitu. Apalagi kalau ke hotel biasanya weekend gitu pasti ada. Nah tapi mungkin agak berbeda ya dari kehidupan musisi di ibu kota sama sini tuh jelas berbeda. Di sini ya secukupnya gitu. Bahkan masyarakat lokal ya masih ada juga yang nggak pakai band, mereka pakainya macam-macam sih. Ada yang pakai akustik, ada yang pakai organ tunggal tuh apa. Kalau beda daerah kayaknya namanya beda. Kalau di sini namanya elektron gitu. Ada yang pakai band. Terus kalau di sini juga sekarang sudah terbiasa untuk pernikahan, mempelai biasanya mereka menyewa musisi untuk acara mereka gitu. Nah, kita kembali ke pembahasan, apakah kira-kira menjadi seorang musisi di Kota Malang dan Kota Batu itu worth it? Saya bilang worth it. Untuk bilang cukup. Cuman untuk teman-teman, sekali lagi, kalau memang punya mimpi yang besar, ya memang harus ke ibu kota atau mungkin kota-kota yang memang support dengan pekerjaan musisi. Tapi di kota-kota kecil, kalau dibilang berjalan gitu, secukupnya lah gitu. Jadi kalau teman-teman memang ada yang minat dan pengen jadi musisi, kalau memang pengen sekedar jalan aja gitu, punya bakat main musik, udah lama main musik tapi kira-kira kok gak bisa jadi duit, bolehlah dijadiin duit di Malang gitu. Barangkali tinggal di Malang atau di Kota Batu bisa aja. Cuman kalau teman-teman pengen berkembang lagi, boleh dicoba keluar kota gitu. Oke, kali ini ngobrolnya segitu aja. Sudah berjalan berapa menit? Ya segitulah, cukup. Oke, ini awal obrolan kita, dan tentunya aku akan cari tema yang lebih menarik lagi karena ini random banget. Yang penting ada video dulu. Oke, ketemu lagi bersama Eros nanti di konten berikutnya. Dadah.